Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FM Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Joy Manik dari Surabaya. Terima kasih. Oke, tema kita hari ini adalah menjadi baik dan menjadi benar. Bentar ya, saya share screen-nya. Oke. Nah, ini isu yang menarik ya, saudara sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat sore buat teman-teman, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, dan juga nanti mungkin yang mendengarkan rekaman ini. Nah, tema kita hari ini adalah tentang menjadi baik dan menjadi benar. Ini menjadi isu yang menurut saya nggak akan lekang oleh waktu ya, karena waktu kita bicara tentang menjadi baik, itu selalu kaitannya dengan perilaku, tindakan, perkataan yang mungkin terlihat gitu. Tapi menjadi benar ini menjadi isu yang lain ya, isu yang kemudian membuat kita kemudian harus memikirkan ulang arti menjadi benar. Karena menjadi benar itu kan terkait dengan motivasi ya. Karena apa yang kita lakukan semata-mata adalah bagian dari apa yang kita percaya. Ya, makanya saya tetap yakin walaupun doktrin itu tidak segalanya, tapi doktrin itu menjadi penting karena doktrinlah yang akan menjaga cara kita berpikir dan berperilaku gitu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya itu akan diwujud nyatakan dengan tindakan, perilaku, dan perkataan kita. Dan rasanya isu menjadi baik dan menjadi benar ini menjadi satu bagian yang kita perlu pikirkan bersama ya. Nah, saudara sekalian, mari kita langsung membaca Galatia pasal 6 ayat 60. Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-60. Saya akan bacakan buat kita semua, demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Nah, ini kalimat yang menarik ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kita mencoba untuk memikirkan ulang tentang apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Karena kebenaran dengan keyakinan itu dua hal yang berbeda ya. Ada orang yang yakin, tapi apa yang dia yakini itu belum tentu benar. Ya, sehingga kebenaran yang kita yakini harusnya bisa diuji. Kalau bahasa teologisnya adalah kita memverifikasi ya. Makanya ada sebuah kalimat yang bagus ya. Comparison is the mother of clarity. Ya, perbandingan adalah ibu dari sebuah kejelasan. Saya bukan tipe orang yang suka debat-debat ya sama orang yang beragama atau keyakinan lain, tapi diskusi itu menjadi penting karena waktu kita berdiskusi kita mencoba untuk memahami apa yang kita yakini dengan perspektif orang lain gitu. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok penting ya? Karena sesuatu itu menjadi benar ketika kita melihat ada yang tidak benar. Ya, kita tidak perlu belajar tentang uang palsu, tapi waktu kita tahu mana uang yang asli, kita bisa membedakan. Tapi waktu kita memahami uang yang palsu, apa yang kita yakini sebagai uang asli itu semakin jelas. Nah, itu kurang lebih ya. Kurang lebih kita coba untuk memahami tentang kebenaran. Maka dengan demikian kita bisa coba untuk melihat beberapa hal yang terkait dengan hal ini. Ini kalimat yang saya sering ucapkan, yaitu banyak orang Kristen yang berusaha menjadi orang Kristen yang baik, tapi tidak mau menjadi murid Kristus yang benar. Nah, ini menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang baik yang saya highlight adalah perilaku, aktivitas, mungkin disiplin rohani ya, membaca Alkitab, berdoa, pelayanan. Which is itu good, itu sesuatu hal yang sangat baik. Tapi kalau kita hanya berhenti kepada sebuah perilaku yang baik,
tanpa sebuah keyakinan akan sebuah kebenaran, maka apa yang kita lakukan itu semata-mata menjadi bentuk kejahatan yang lain gitu. Jadi kejahatan yang lain dalam konteks kita bisa jatuh ke dalam sebuah apa ya, ketegangan ya. Tegangan antara legalisme dengan antinomianisme. Apa itu legalisme? Adalah kita berpikir kalau kita baik, maka Tuhan akan menerima kita. Kalau kita jahat, maka Tuhan akan membuang kita. Atau di dalam ketegangan yang berikutnya adalah antinomianisme, yaitu Allah itu sudah mengutus anak yang tunggal, Yesus Tuhan kita, maka setiap perilaku dan tindakan yang kita lakukan pastilah sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, Dietrich Bonhoeffer itu mengatakannya cheap grace, ya, anugerah yang murahan. Yang kemudian bagi beberapa orang Kristen bermain-main dengan api, dengan dosa, dan seterusnya. Ini kan terkait dengan hati. Nah, ini menjadi highlight ya. Kenapa? Karena waktu kita ngomong tentang perilaku yang baik, tidak perlu menjadi orang Kristen dan percaya Yesus. Kita bisa jadi orang yang baik. Ya, tapi kan masalahnya gini, kebaikan itu tidak bisa dinilai dengan apa yang kelihatan gitu. Kalau kebaikan itu hanya dinilai dengan apa yang kelihatan, maka kita terjebak dalam sebuah pola berpikir bahwa hal-hal yang tidak nampak itu tidak penting. Ya, misalnya begini, ada orang yang melakukan sebuah perbuatan baik dengan harapan suatu kali kelak dia nanti bisa ditolong oleh orang yang pernah dia bantu. Gitu. Kan ini menarik ya. Seorang sosiolog namanya Peter Berger itu pernah mengatakan kalimat yang ya ini ya, manjur sekali ya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ketika dia berelasi dengan seseorang, orang-orang di sekitarnya, maka pada saat yang sama dia membutuhkan kehadiran orang tersebut. Dan pada saat itulah terjadi sebuah transaksi, ya, sebuah timbal balik, sebuah kebutuhan, sebuah relasi yang sadar atau tidak kita tuh menunjukkan bahwa kalau saya punya modal kepribadian yang baik, maka saya punya lebih banyak kesempatan untuk dibantu, dihargai, diterima oleh orang lain. Saya disclaimer on dulu sebelum kita nanti mungkin salah paham ya. Saya bukan ngomong perbuatan baik itu tidak baik ya. Tapi kalau perbuatan baik saja tanpa sebuah motivasi yang benar itu menjadi sebuah bentuk kejahatan yang lain. Makanya apa sih kejahatan yang lain? Eh, Beberapa orang yang tidak menganggap anugerah Tuhan atau pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menjadi dasar dan fondasi hidupnya, dia bisa terjebak kepada kesombongan rohani. Jadi dia merasa bisa melakukan apa yang baik karena dia bisa lebih baik dari orang lain. Dia bisa baca Alkitab lebih banyak dari orang lain, maka orang yang tidak bisa baca Alkitab yang di bawah dia, itu bisa jadi dianggap lebih bawah gitu ya, lebih ya ini kecenderungan ya. Saya bilang ini kecenderungan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena basically lagi-lagi doktrin menolong kita. Alkitab itu memberikan kepada kita penjelasan Roma pasal 3:23. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, fall short of the glory of God gitu. Sudah jatuh dari kemuliaan Tuhan. Nah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak bisa tidak berdosa gitu. Tidak bisa tidak berdosa. Di dalam dirinya manusia itu punya kecenderungan untuk terus menjadikan dirinya tuh pusat dari segala sesuatu. Ya, sadar atau tidak, bahkan kita yang sudah terima Yesus pun kita masih bisa tetap jatuh dalam dosa, apalagi kalau kita tidak memegang sebuah keyakinan akan kebenaran. Makanya penting sekali untuk terus memahami tentang Injil ya, kan kalimatnya bagus ya. Preach the gospel into yourself every day, every minute, every hour in your life, because you always forget the gospel. Khotbahkanlah Injil itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat, karena kita sering melupakannya. Jadi sebelum kita beraktivitas rohani, ada baiknya kita memahami apa sih yang sebenarnya menjadi bentuk kerohanian yang sejati. Nah, Harry Blamires, saya pernah kutip ini mungkin ya, ada kalimat yang baik dari sebuah buku. Dia mengatakan orang Kristen yang hanya menyembah dan bermoral tetapi bukan yang berpikir. Mereka hadir di rumah Tuhan, setuju bahwa perbuatan jahat adalah dosa. Tapi mereka tidak pernah memikirkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, sekali lagi ada logical fallacies, ada dikotomi fallacies of life gitu ya, ada kesalahan tentang dikotomi kehidupan yang kemudian mencoba untuk mengkotak-kotakan kehidupan. Jadi bagian tertentu ada kaitannya dengan Tuhan, tapi bagian yang lain tidak ada Tuhan. Maka pertanyaannya waktu tidak ada Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Ya dirinya sendiri. Jadi dia mencoba untuk memikirkan ulang tentang arti kehidupan
itu melalui apa yang dia pikirkan. Sekali lagi, saudara sekalian ya, menjaga pikiran, ya, menundukkan pikiran kita kepada Kristus gitu kalau bahasa Alkitabnya. Eh, itu menjadi hal yang mutlak ya. Ya, nggak bisa kita itu menaruh sebuah keyakinan kita kepada perasaan, kepada relasi atau apa ya, bentuk-bentuk kehidupan sosial atau mungkin dari berbagai macam hal yang terkait dengan pengetahuan, value, tradisi itu nggak bisa karena bagaimanapun juga keyakinan bahwa Alkitab mempunyai otoritas yang mutlak, yang satu dan yang utama di dalam kehidupan manusia menjadikan dia sebagai satu-satunya referensi untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan ya di dalam hidup. Ya sekali lagi Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan ya saudara sekalian ya. Jadi jangan tanya, wah apakah di Alkitab ada tentang bisnis ya, tentang beli saham atau tentang ilmu pengetahuan yang lain misalnya ya, tentang cara mendapatkan uang dengan cepat dan seterusnya tentu saja tidak ada. Tapi prinsip-prinsip hidupnya itu sudah cukup ya, lebih dari cukup ya. Makanya dia ada self-sufficient, dia sudah cukup di dalam dirinya sendiri, tidak perlu ditambahkan oleh apapun dan siapapun untuk memahami kebenaran tersebut. Oke, oleh karena itu kita punya satu fondasi yang sama. Jadi pikiran kita ini penting, pikiran kita itu terdiri dari banyak elemen yang kemudian sadar atau tidak itu sering terdistraksi ya. Apalagi kalau kita punya punya ruang-ruang perjumpaan sosial itu yang cukup cukup variatif ya. Jadi kita ketemu dengan orang dengan pemahaman A, B, C gitu ya. Apalagi mungkin dalam keluarga kita Pancasila ya, punya berbagai macam agama dari anggota-anggota saudara kita yang kemudian memberikan pemahaman. Sehingga apa yang kita pikirkan itu seringkali kita anggap itu baik, tapi itu belum tentu benar ya. Yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar itu harusnya membawa kebaikan. Yohanes pasal 6 tadi kita sudah baca, konteksnya adalah ini, yaitu konfrontasi antara murid-murid dan murid. Nah, Yohanes itu memberikan apa ya, memberikan distingsi ya, perbedaan. Kalau di dalam Injil-Injil yang lain itu banyak menggunakan kata crowd atau orang banyak ya. Orang banyak dengan murid-murid itu konfrontasinya itu sangat ketara gitu ya. Tapi di Injil Yohanes dia menggunakan kata yang lebih dekat yaitu konfrontasi antara kata murid-murid tadi ayat 67 dengan murid nanti kalau kita baca ayat 68. Jadi ada 12 murid yang teridentifikasi sebagai murid Yesus dan ada murid-murid yang mungkin sejajar dengan orang banyak di dalam Injil-Injil yang lain. Nah, latar belakangnya adalah sebuah perikop di mana Yesus itu melakukan sebuah mujizat, ya 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang ya. Dan setelah kejadian semuanya itu, setelah rentetan peristiwa, bagaimana murid-murid itu ya orang banyak itu mendapatkan blessing ya, mendapatkan berkat, mendapatkan hal-hal yang sifatnya mungkin jasmania ya terpenuhi dan mereka mengikut Yesus, mereka mengidolakan Yesus, mereka melihat Yesus sebagai pribadi yang dinanti-nanti. Lalu muncullah sebuah kalimat di ayat 60 tadi, yaitu kalimatnya adalah perkataan ini keras dari murid-muridnya ya. Jadi kalimat yang muncul sebagai respon. Misalnya ayat 60 ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ini mungkin pertanyaan yang kita bisa gali nanti. Apa sih yang Yesus katakan? Sehingga orang banyak atau murid-murid tersebut itu komplain sama Yesus. Dia bilang, Yesus ini perkataanmu terlalu keras gitu loh. Siapa yang sanggup mendengarkan kalimat atau kata-kata yang kamu katakan gitu. Dan ayat 61 itu memberikan sebuah penjelasan. Penjelasannya adalah Yesus yang adalah Tuhan itu tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut, lalu memberikan sebuah respon kalimat. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, dan yang menariknya lagi adalah Tuhan Yesus itu mengatakan dengan kalimat ayat 62, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, kalimat ke tempat di mana ia sebelumnya berada itu menunjukkan perjalanan proses via dolorosa gitu ya. Jadi masuk ke dalam sebuah panggilan Tuhan Yesus menderita,
mati di atas kayu salib, lalu kemudian bangkit naik ke sorga gitu. Ya, jadi katakan anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, di mana di surga. Tapi perjalanan menuju kepada kebangkitan itu dimulai dari Via Dolorosa. Jadi Yesus seakan-akan mengatakan gini, saya aja di dalam panggilan hidup saya tidak lagi sedang mencari kenyamanan untuk diri. Jadi bagaimana mungkin kamu itu pada waktu mengikut saya, kamu mencari sesuatu yang menyenangkan hatimu, menyenangkan dirimu gitu kurang lebih ya. Makanya Tuhan Yesus tuh menegur murid-murid itu dengan kalimat, perkataanku itu menggoncangkan imanmu. Jadi orang-orang banyak ini waktu lihat Yesus, memandang kepada Yesus, itu punya indikasi bahwa mereka itu mencari sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah ini poin penting saudara sekalian, pada waktu kita ngomong menjadi baik dan menjadi benar. Kenapa? Karena waktu menjadi benar itu artinya sedang mengoreksi sikap hati dan motivasi diri ya. Saudara ini kan penting sekali ya. Koreksi hati itu tidak terelakkan, saudara. Pada waktu kita mengikuti Yesus, yang Yesus selalu koreksi pertama kali adalah motivasi, ya, driven ya, apa, heart driven gitu ya, motivating driven, atau dorongan yang memotivasi kita ya, atau apa yang menjadi pendorong kita ya, sifat impulsif aja apa yang muncul ya, yang kemudian dipahami dari kesadaran tentang sikap hati. Ya. Nah, koreksi ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat perkataan yang keras. Nah, ini arti kata keras dipakai skleros ya dalam bahasa Greka itu berarti ofensif ya, bukan keras dalam arti kata nadanya tinggi ya, bukan juga kalimat yang sulit dipahami, tapi kata skleros itu adalah sebuah perkataan yang mengoreksi hati ya. Ya mungkin malam hari ini kita sama-sama coba memikirkan ulang tentang mengapa saya menjadi Kristen ya? Why I am a Christian gitu. Kenapa saya ini menjadi orang Kristen? Apa dorongan saya ya? Apa yang membuat saya kemudian percaya kepada Yesus ya? Ada macam-macam di luar sana, ada orang yang mungkin percaya Yesus karena ya paling umum tuh kenyamanan ya. Maksudnya kalau orang pindah agama dari A, B ke C, C ke D, kemanapun dia berpindah agama, yang tidak pernah tidak disebut adalah masalah damai sejahtera. Ya, jadi sebelumnya saya tidak mengalami damai sejahtera, di agama yang baru saya mengalami damai sejahtera. Selalu ada itu. Sekali lagi saya disclaimer, saya mengatakan itu bukan tidak penting, ya. Tapi kalau cuma itulah satu-satunya penekanan kita terhadap sebuah keyakinan, maka kita akan sulit. Kenapa? Karena pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, konsekuensi dari panggilan adalah memikul salib, menyangkal diri, dan pasti itu tidak menyenangkan gitu. Ya, tidak menyenangkan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi tidak berarti di sana pikulah kuk. Nah, itu kan pikulah kuk, memikul kuk itu berarti ya menanggung gitu loh, menanggung. Jadi banyak orang Kristen hari ini yang mungkin berpikirnya gini, setelah percaya Yesus, kuknya dikasih ke Yesus lalu dia jalan lempeng aja gitu. Kan enggak gitu gitu loh. Ya, enggak gitu. Menanggung memikul kuk itu tidak mudah gitu, tidak gampang gitu. Menjalaninya tuh sangat berat ya. Saya pernah ketemu sama satu orang bisnismen, setelah dia bertobat, lalu kemudian dia menjalani bisnisnya, lalu dia memberikan respon komentar seperti ini. Aduh, betapa beratnya saya jadi orang Kristen. Kalau saja saya hari ini belum jadi Kristen, saya punya 1001 macam ya di dalam bisnis ini untuk membuat perusahaan saya tuh bisa cuan. Ya, bisa menghasilkan lebih banyak, lebih baik gitu ya. Tapi karena saya hari ini mengasihi Yesus Tuhan saya, pada waktu saya punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi saya menyangkal diri saya dan tidak melakukannya, itu sesuatu yang berat ya. Oke, saudara gini ya, kalau orang punya sesuatu dan dia memilih untuk tidak menggunakan sesuatu itu jauh lebih berat daripada orang yang tidak punya sesuatu lalu eh ya sudah berserah gitu. Itu lebih gampang ya. Orang bisa berserah kalau nggak punya apa-apa itu mungkin lebih mudah ketimbang orang yang punya segalanya tapi belajar berserah gitu. Tuhan, saya punya koneksi. Tuhan, saya punya uang. Tuhan, saya punya pengalaman. Tapi saya memutuskan untuk tidak menggunakan koneksi, tidak menggunakan uang, tidak menggunakan pengalaman untuk running my business. Ya. This is not the easy
easy things to do gitu loh. Nggak gampang. Apalagi tengah-tengah dunia gencetan, tuntutan ya, yang kemudian kita berpikir nih kalau gua nggak gini gua nggak makan gitu ya. Kalau nggak begini nih gua nggak bisa bayar pegawai gitu. Kalau nggak melakukan ini, itu hal yang tidak mudah gitu loh. Jadi kalau kita hari ini mengambil pilihan percaya kepada Kristus untuk melepaskan kuk, lalu mau jalan lempeng-lempeng aja gitu kan, ada lagu ya, walaupun di sana menangis di sini aku akan tetap tertawa, itu menurut saya itu nggak biblical ya, nggak nggak gitu gitu loh kan. Kalau kita masuk persekutuan, saya masih menemukan WL yang mengatakan walaupun kita punya masalah, kita tinggalkan masalah di luar, mari kita datang dengan hati memuji Tuhan. Enggak sih, kita bawa masalah kita gitu loh. Kenapa bawa masalah kita? Supaya kita sadar bahwa masalah Tuhan izinkan supaya kita bisa belajar mengoreksi hati. Masalah itu diizinkan Tuhan bukan semata-mata kita minta solusi sama Tuhan. Ya, enggak, masalah itu adalah cara Allah untuk membuat kita kembali dari jalan yang salah. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kita perlu koreksi di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita, ya disiplin Tuhan kepada kita tuh tidak terelakkan. Ya, Alkitab kan mengatakan begitu ya. Eh apa ya? eh, supaya kamu jangan jadi anak-anak gampang tuh ada ada rotan gitu loh, ada apa? Ada disiplin gitu ya. Ya, dan disiplin itu kan ya siapa yang seneng gitu loh? Enggak gitu loh. Ya, makanya bergembiralah akan pencobaan-pencobaan gitu kan, 1 Petrus ngomong gitu ya. Karena pencobaan-pencobaan itu akan memurnikan imanmu gitu. Ya. Jadi kalau memurnikan iman terkait dengan pergumulan. Nah, para orang banyak ini datang kepada Yesus tanpa pemahaman yang benar tadi, bahwa oh saya datang sama Yesus, saya bisa dapat A, B, C dan lain sebagainya. Maka Yesus mengatakan kalimat yang sangat keras, tajam, ofensif. Sehingga kalau kita baca ayat ya berikutnya, banyak murid-muridnya yang udah deh, ya saya mengundurkan diri. Enggak Yesusan lagi ya kalau kayak gini caranya ya. Gua tersinggung gitu. Ya, eh, kasih tanpa kebenaran itu manipulatif. Jadi walaupun kebenaran itu memang menyakitkan, tapi kasih yang benar itu memberi pemulihan. Eh, berapa banyak orang Kristen pindah gereja, tersinggung sama pendetanya, atau mungkin konflik dengan orang-orang di lingkungannya, lalu escape ya. Saya pernah ketemu sama satu orang yang membangun gereja di rumahnya sendiri. Wadidaw. Ya, jadi dia yang khotbah, istrinya yang WL, anak yang pertama yang pemain musik, anak yang kedua jadi usher, anak yang ketiga jadi jemaat. Kurang lebih. Lalu datang, tanya, wah akhirnya terdengarlah rekaman, rekaman sejarah gitu ya, record sejarah. Dia pernah ke gereja A, B, C, D, wah dia cerita gitu ya. Lalu kemudian dia tidak puas, dia tersinggung, sakit hati, lalu dia memutuskan untuk pindah gereja A, pindah ke B, B ke C, dan seterusnya. Dan akhirnya tidak ada gereja yang bisa memuaskan dia, dan dia bikin gereja. Mungkin ini jadi sebuah koreksi penting ya, maksudnya apa ya? Kalau saya ngomong sama anak muda yang hari ini berpacaran lalu kemudian putus pacarannya, ya mungkin ada yang nonton juga anak-anak muda. Saya bilang gini ya, mencari orang yang baru untuk menyembuhkan luka lama dengan mantan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebaliknya, akan menggali masalah semakin dalam. Tapi pola berpikirnya begitu ya, dia putus sama pacarnya gitu ya, sama mantannya, dia sakit hati. Dan dia tidak selesaikan masalahnya dengan mantan pacarnya. Lalu kemudian dia cari orang yang baru ya, alih-alih dia eh, mau move on, tapi sebenarnya dia nggak move on gitu loh. Ya, justru dia dragging aja sih, membawa bagasi masa lalunya, dan dia berpikir kehadiran orang yang baru akan menyembuhkan luka di masa lalunya dengan mantannya. Nggak bisa gitu loh. Ya kita perlu mengoreksi hati, mengoreksi diri, mengoreksi sikap, pertanyaan, mengapa saya percaya apa yang saya percaya, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan, mengapa saya perlu punya pacar, menikah, dan punya anak, mengapa saya perlu ada bisnis, mengapa saya bekerja, apakah pekerjaan yang saya lakukan ini semata-mata karena saya butuh makan, butuh duit. Sekali lagi saya disclaimer on, itu bukannya tidak bukannya salah, bukannya
Apakah itu penting? Yes, penting ya. Tapi kalau dorongan kita hanyalah bekerja hanya untuk sekedar punya uang, sukses, dan lain sebagainya, ya kita nggak kemana-mana gitu loh. Ya, nggak kemana-mana. Ya sudah, pekerjaan adalah sebuah wadah kesempatan kita ini menghormati Tuhan. Saya selalu mengatakan kalimat demikian. Kenapa? Karena sebelum jatuh di dalam dosa, manusia itu dipanggil untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan efek kutukan dari dosa kita, bukan. Ya, pekerjaan adalah panggilan kita untuk merefleksikan gambar dan rupa Allah yang walaupun jatuh dalam dosa dan rusak, tapi dia tetap ada di sana. Dan apalagi kita yang hari ini sudah terima Yesus, sudah dipulihkan, identitasnya dipulihkan, gambar dirinya dipulihkan, mindsetnya dipulihkan, cara berpikir dipulihkan. Maka waktu kita bekerja, mindset kita juga harusnya berubah dong. Ya berubah gitu loh. Ya kita bisa ngomong Christ is more than enough for me. Yesus sudah cukup bagiku gitu loh. Maka setiap pekerjaan itu bukan menambahkan rasa cukup saya, bukan. Tapi belajar untuk menjadi berkat dan berkontribusi terhadap pekerjaan Allah melalui pekerjaan saya. Itu nggak sih? Ya. Sudah Anda kalau kalau hari-hari ini lagi apa ya, diberkati ya. Saya selalu ngomong ya, kekayaan itu bukan alasan untuk hidup dalam kemewahan. Kekurangan itu bukan alasan untuk hidup dalam kesusahan. Artinya hidup kita ini hari ini kalau dipercayakan berkat, kita harus bertanya, Tuhan kenapa Engkau percayakan berkat ini? Ini kita ngomong materi lah ya, yang paling paling realistis lah ya. Ya, duit ya, dolar, deposito, reksadana, ya, Bitcoin, kripto, apapun yang namanya. Kalau kita hari ini sedang diberkati, itu bukan alasan kita kemudian ganti mobil baru, ganti rumah baru, ganti handphone baru, ganti istri baru. Enggak ya, yang terakhir nggak boleh ya. Ganti-ganti gitu, enggak gitu gitu loh. Kan mindsetnya ya kalau sudah cukup, ya apa yang sudah ada ya ya kita cukupkan gitu loh. Kalaupun nanti ada berkat, ya boleh lah ya. Ya siapa yang bilang nggak boleh gitu. Misalnya contoh, apakah saya boleh eh, nabung untuk jalan-jalan ke luar negeri atau dari luar negeri jalan ke Indonesia. Ya of course gitu loh, nggak ada yang masalah dengan itu. Tapi kalau dalam 1 tahun, semua berkat yang Tuhan percayakan hanya untuk diri tanpa mempertimbangkan yang lain, kan kita perlu bertanya ulang ya. Ini mengoreksi hati kan. Ya, saya eh, bersyukur pada Tuhan melihat beberapa pasutri muda yang diberkati oleh Tuhan dan setiap tahunnya bisa keluar negeri 2 atau 3 kali, memutuskan untuk hanya 2 kali saja dan yang 1 kalinya itu dipakai untuk pekerjaan misi. That's good. Ya, saya bukan ngomong sekali lagi ya harus begitu, enggak sih. Tapi pola berpikirnya itu berbeda gitu loh. Pola berpikirnya berbeda. Maka kasih tanpa kebenaran itu manipulatif. Jadi walaupun kebenaran itu memang menyakitkan, tapi kasih yang benar itu pasti memberi pemulihan. Dan saya yakin ya Tuhan Yesus kalau menegur kita karena dia sayang sama kita. Mengoreksi hati kita karena dia sayang ya. Ya, tanpa koreksi rasanya kita ini dinina bobokan, dan sekali lagi ya, berkat itu bisa jadi berhala, berkat bisa membuat kita dekat dengan Tuhan, sebaliknya berkat bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Lalu kita kemudian hanya mengejar berkatnya ketimbang sang pemberi berkat gitu. Makanya kalimatnya adalah demikian ya, adakah perkataan itu menggoncangkan iman ya, menggoncangkan offended ya. Ini tensinya bagus sekali ya, ini kata kerja present indikatif aktif. Jadi dia terus-menerus menggoncangkan dan itu indikatif, dia ditaruh di sebagai subjek dan aktif. Jadi Yesus itu ngomong tentang hal yang sangat serius. Makanya kalimat yang dipakai di sana adalah truly katanya ya. Jadi sebuah keniscayaan, Saudara, ya, sebuah keniscayaan. Ketika Injil itu mengoreksi hati kita. Kenapa keniscayaan? Karena Injil selalu bertabrakan dengan pola pikir dunia. Injil selalu bertabrakan dengan cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Injil selalu bertabrakan dengan sikap diri kita, sikap hati kita, selalu bertabrakan. Jadi sebuah keniscayaan ya. Injil itu bicara tentang penerimaan bukan karena apa yang kita punya. Injil itu bicara tentang pengakuan bukan karena saya ini memang layak untuk diakui. Injil itu bicara tentang penyangkalan diri. Itu semuanya tuh kita nggak suka, sudah.
Kita ini mencari segala sesuatunya untuk bisa diterima orang lain. Kita itu mengerjakan segala sesuatunya supaya bisa diakui oleh orang lain. Kita itu mencari segala sesuatunya hanya untuk kenyamanan diri. Tapi justru di dalam Injil kita menemukan bahwa kita diterima bukan karena kita ini punya sesuatu. Kita itu diakui bukan karena prestasi dan posisi kita. Kita ini dipanggil bukan untuk mencari kenyamanan, tapi mengalami keamanan di dalam kasih Tuhan. Jadi semuanya bertolak belakang. Ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa selalu mencari pembenaran ya untuk menutupi sebuah kebenaran. Anda tahu ya, ada cukup lama waktu itu, tapi kejadiannya saya ingat sekali karena ini membekas ya. Jadi ada Pak Sutri gitu ya, konsultasi datang dan si suaminya ini mau sama si istrinya mau berpisah, mau cerai ya. Ngomong panjang kali lebar kali tinggi, konseling dari A, B, C, semua keluhan, komplain, dan seterusnya dia mengatakan, dan seterusnya, seterusnya. Lalu saya mengatakan tidak ada satu ruang pun di dalam Alkitab yang memberikan kepada kita izin atau ruang untuk bercerai dengan istri atau pasangan kita. Nggak ada. Nah, dia sempat kutip Matius 19, tapi lagi-lagi Matius 19 pun tidak bicara tentang kecuali karena zina itu bukan berarti membenarkan. Nggak ada ya. Ya, saya waktu itu dengar di TikTok ada orang yang mengutip Matius 19 itu kecuali karena zina berarti ada ruang. Sekali lagi kita bisa melakukan penafsiran ya yang baik ya yang bertanggung jawab terhadap Matius 19. Kenapa? Karena Injil yang lain mengutip kalimat yang sama tapi tidak ada kecuali karena zinahnya nggak ada. Jadi makanya kita perlu melihat kekhususan Matius menambahkan kalimat kecuali karena zina. Oke, itu sesi yang lain, tapi kita kembali ke kasus tadi. Nah, si bapak ini begitu sudah ngomong A, B, C, komplain tentang istrinya dan seterusnya, tetap kekeh mau berpisah dengan istrinya dan saya mengatakan tidak ada ruang untuk bisa bercerai dan seterusnya. Saya bukan berarti tidak berempati dengan Anda, saya mengatakan itu. Saya tahu ini susah, ini berat, tapi anugerah Tuhan lebih dari cukup. Tapi dia terus mencari pembenaran demi pembenaran sampai di akhir percakapan dia ngomong begini, Pak, Ahok saja bercerai, masa saya tidak boleh? Saya dalam hati tertawa gitu ya. Maksudnya saya tanya juga sama dia, maaf, kenapa jadi Ahok, Pak? Ya, kenapa jadi Ahok gitu loh? Ya, kenapa itu jadi referensi Anda? Kalau memang Anda mau cari teman supaya bisa sama-sama jadi dasar dan alasan, ya kamu kutip si Salomo aja punya 1.000 gundik gitu. Terus kamu ngomong, Pak, Salomo aja punya 1.000 gundik, masa saya nggak boleh? Masa gitu sih cara berpikirnya? Kan nggak gitu, itu kan cari pembenaran namanya. Ya, cari pembenaran. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak kalimat gitu? Udahlah, semua laki-laki begitu kok. Semua suami gitu kok. Ya, semua bisnismen gitu kok ya. Jadi fallacies of generalization gitu lah. Pembenaran kesalahan berpikir dengan menyamakan segala sesuatunya gitu. Generalize. Jadi semua begitu kok Pak. Jadi kalau semua begitu, ya saya juga begitu nggak apa-apa gitu. Ya, mencari sebuah pembenaran. Nah ini manusia ya. Ya, kita ini cenderung selalu mencari pembenaran. Nah, ini mungkin catatan khusus buat kita yang mungkin sering atau berkecimpung di dalam konteks teologi ya, sama seperti saya. Ya, belajar semakin banyak belajar ayat firman Tuhan, semakin sering berkhotbah, kita itu punya punya apa ya? Punya keahlian khusus gitu kutip ya. Untuk berkelit ya dengan bermain-main ayat di sana sini gitu ya. Dan kemudian enggak itu konteksnya gini, enggak itu suratnya begini. Padahal kita tahu gitu loh. Padahal ini enggak benar sih. Sikap saya itu enggak benar ya. Makanya jangan banyak menjadi guru ya karena akan diminta pertanggungjawaban 2 kali lebih berat. Uh, itu ya itu uhui sih. Ya. Jadi saudara sekalian hari ini berapa banyak dari kita mungkin perlu memikirkan ulang tentang apa yang kita yakini dan bagaimana kita mengiring Yesus ya. Eh, ada jemaat-jemaat yang hari ini apa namanya? Kalau kebaktian tidak lagi datang ke gereja onsite gitu ya, tapi online. Gitu. Sekali lagi ya, tidak ada yang salah dengan online kalau motivasinya benar. Tapi kadang-kadang
pilihan kita untuk ibadah online itu, kalau mau jujur, jadi berhala kenyamanan nggak sih? Kita tidak mau susah gitu. Kan gampang tinggal buka laptop ya. Bisa ibadah sambil makan kacang, gitu. Angkat kaki. Nggak usah, nggak usah mandi. Nggak kelihatan inilah. Lalu pembenarannya apa ya? Kan Tuhan lihat hati. Waduh, kayak yang bener aja tuh. Ya, saya ingat satu anak pemuda datang ibadah waktu sebelum pandemi. Pakai sendal jepit, celana pendek. Ya mungkin nggak mandi ya. Pakai kaos oblong gitu ya. Di depan sebelum masuk gedung saya tanya, bro, mana ibadah Kak Joy? Itu. Saya nanya, emang di rumah kagak ada baju lagi nih? Pakaiannya gini, sambil joke aja sih, ngobrol santai gitu ya. Terus dia jawab gini sama saya, Kak Joy kok lupa? Tuhan kan lihat hati, bukan lihat pakaian saya. Gitu. Terus saya deketin dia. Saya ngomong begini, justru itu bro, apa yang ada dalam hati lu, itu nampak dari cara lu berdandan dan berpakaian ke gereja. Dia ketawa, maksudnya gimana? Ya sederhana lah. Kalau kamu menganggap Tuhan itu gampangan, murahan, ya nggak penting-penting banget. Ya mungkin ya datang ke gereja tuh suka-suka lah gitu ya. Apa pakai apa yang ada dan sebagainya. Nggak gitu sih gitu loh. Kan sama lah misalnya ada orang yang nyanyi gitu. Nyanyinya fals-fals. Lalu kan Tuhan lihat hati. Ya jujur aja sih gini loh. Kalau Anda dalam konteks jemaat menyanyi, ya kita ngerti gitu loh. Tapi ada orang yang hari ini ya kayak yang iya-iya aja gitu. Iyo iyo ya sok-sok iya-iya gitu loh ya. Lalu kemudian apply di paduan suara jadi singer gitu ya. Lalu ngomongnya gitu, Tuhan kan lihat hati. Nggak apa-apa suara saya gini bro. Tuhan memang lihat hati, tapi kita dengar suara kamu gitu loh. Kalau saya dengar suara kamu nyanyinya setengah nada dari nada yang ditentukan, gimana coba orang tuh bisa konsentrasi? Aduh, itu jadi apa ya? Jadi kadang-kadang pelayanan pun jadi sebuah kamuflase gitu loh, untuk menutupi atau pencarian akan identitas diri, pengakuan, karena di luar sana tidak ada yang bisa mengakui saya. Lalu kemudian kita mencoba untuk menampilkan diri dengan pribadi yang dalam tanda kutip tadi yang tema kita ya, being good gitu ya, jadi orang yang baik gitu lah ya, yang disayang oleh banyak orang gitu ya. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itu kan kalimatnya ya. Yesus pada negur, benarlah yang Yesaya katakan katanya. Hai orang-orang munafik, ya, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Ini lagi-lagi masalah hati ya, masalah hati. Kalau cuma sekedar improvisasi atau apa ya, modifikasi perbuatan, ya, tindakan, nggak usah jadi orang Kristen bisa lah gitu ya. Ini kalimatnya, Yesus menjawab mereka, aku berkata pada sesungguhnya, ini kalimatnya ya. Kata sesungguhnya ya, truly ya. Itu dalam terjemahan bahasa Yunani itu amin, ya, mengiyakan. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Apa yang Yesus katakan? Kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa ya? Tanda-tanda tentang penyataan diri Yesus sebagai Sang Mesias, ya, yang akan menebus dosa. Ya, tapi Yesus mengatakan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Wah, ini teguran yang sangat kuat ya. Sebenarnya kalau kita membaca sebagai pikiran zaman modern, mungkin kita merasa ini tidak menjadi hal yang krusial. Tapi ingat ya, bangsa Israel tuh hidup dari satu perbudakan ke perbudakan yang lain. Masalah makanan, masalah hal-hal yang sifatnya jasmani, itu menjadi poin yang penting bagi mereka gitu loh. Dan sekali lagi ya, eh, mereka kan sedang menanti-nantikan Sang Mesias. Dan kita semua tahu Mesias seperti apa yang mereka tunggu gitu loh. Ya raja yang akan mengalahkan, membawa mereka kemudian seperti kedua murid ya yang kemudian berkompetisi ya, pengen di sebelah kanannya Yesus kalau engkau datang kembali. Nah, itu kan sebuah gambaran bahwa mereka itu sebenarnya sedang mencari raja Mesias yang bukan seperti versi yang Yesus lakukan, bukan yang kemudian kalah, yang nggak bisa ngapa-ngapain, disalib, menderita, disiksa. Bukan, yang dicari adalah sesuatu hal yang bisa membawa mereka itu naik ya, lebih tinggi, lebih bagus, hidupnya semakin sejahtera dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kayak Yesus kemudian mengatakan kalimat yang sangat tajam, kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Jadi ini kalimat yang membuat kita tuh perlu memikirkan ulang ya, sudah apa ya? Sekali lagi gini ya, saudara sekalian ya, saya tidak menampik Tuhan itu bisa memberikan berkat, Tuhan itu bisa menjawab doa,
Tuhan itu peduli gitu loh ya, peduli dengan apa yang kita alami. Dia adalah pribadi yang tahu gitu loh. Tapi kalau kita kemudian hanya mencari apa yang kita inginkan dan kita harapkan di dalam dunia ini dengan dalam tanda kutip kalimatnya nggak enak mungkin ya, memanfaatkan Yesus, ya apa jadinya gitu loh ya. Nah ini kalimatnya. Pada dasarnya kita mudah berkata Tuhan itu penting jika dia memenuhi kepentingan kita. Sekali lagi ya, bukan masalah miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, enggak. Tapi ada orang-orang tertentu yang hari ini hanya mencari Yesus sebagai juru selamat, bukan sebagai Tuhan gitu loh. Ya. Jadi jadi klaim tentang percaya Yesus pasti masuk surga, percaya Yesus pasti masuk surga. Itu yang diklaim karena mereka memang membutuhkan itu kan kalimatnya gitu ya. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga gitu. Kan kita banget nggak sih? Kita banget sudah. Ya. Ya, saya pakai kata kita karena termasuk saya gitu loh. Ya, kita tuh selalu mencari dan mengejar segala sesuatu yang bisa memenuhi kepentingan kita. Selalu begitu. Jadi menjadi ratapan ya buat kita sebenarnya pada waktu kita mengikuti Yesus, mengoreksi hati. Sudah kita ini hidup, aduh, kan singkat ya, sudah ya. Eh, eh, hari-hari ini ya eh, hati saya tuh lagi galau ya, galau. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara juga dengar ya beritanya. Ada satu orang mahasiswa di Universitas UKP di Surabaya ini yang suicide gitu. Saya nggak mau masuk ke sana. Saya juga mau belajar berempati. Ada orang-orang yang DM saya, tanya saya, Pak, kenal ini, kenapa begini, kenapa begitu. Sampai ada yang tanya, Pak, kalau suicide masuk surga atau enggak. Saya tidak mau bahas itu. Hari ini saya sedang berduka dan berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan, hiburkanlah, tolonglah, topanglah papanya, mamanya, keluarga besar gerejanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan jadi refleksi ya, orang ini apakah dikasih oleh Yesus? Iyalah. Apakah Yesus juga memahami apa yang dia rasakan sebelum dia kemudian mengakhiri hidupnya? Iyalah. Kok saya bisa yakin? Kisah Maria, Marta, dan Lazarus itu sudah lebih dari cukup buat saya gitu loh. Ketika Lazarus itu kemudian eh, meninggal 4 hari dan Maria dan Marta komplain gitu ya, ngomong sekiranya engkau datang lebih cepat saudaraku tidak akan mati. Dan ada kalimat yang apa ya, sangat sangat fenomenal menurut saya ya. Yesus Sang Tuhan itu kemudian menangis bersama dengan Maria. Itu kalimat yang buat kita ya jadi penghiburan sejati gitu loh. Maksudnya dia itu adalah Tuhan, dia tahu at the end Lazarus bakal bangkit gitu loh. Tapi ini bukan masalah akhirnya nanti Lazarus akan bangkit, bukan. Tapi yang Yesus sedang mengerti adalah betapa sedihnya Maria dan orang-orang di sekitarnya saat itu. Dan kesedihan Maria dan orang-orang Yahudi saat itu yang menangisi Lazarus, itu tidak dianggap remeh. Yesus tidak datang, walah gitu aja kok nangis. Udah tenang-tenang, saya bangkitkin, sebentar lagi saya akan bangkitkan dia. Udah nggak usah nangis. Nggak gitu loh Yesus. Cara mainnya enggak loh. Yesus menangis. Nangis. Udah. Jadi di malam hari ini juga saya pengen fair enough lah. Maksudnya, apakah Yesus tidak peduli dengan harapan kita, kepentingan kita? Peduli sih. Bahkan saya kok yakin dia lebih peduli daripada kita sendiri bisa peduli dengan hidup kita gitu loh. Ya. Yesus jauh lebih peduli kepada kita, lebih daripada orang-orang yang kita kasih. Iyalah, dia memberi hidupnya buat kita kok. Bukan karena kita baik juga gitu loh. Ya, perlu bukti apa lagi gitu loh. Mau minta sama Yesus. Mau mau apa lagi gitu loh. Yang kamu minta kalau hidup nyawanya saja dia berikan kepada kita gitu. Roma kan menjelaskan itu Paulus kan. Masakan dia tidak memberi berkat-berkat lainnya gitu. Itu satu bagian yang nggak yang kita juga akui gitu loh.
Tapi hari ini kan kita coba belajar untuk mengoreksi hati sebagai bentuk wujud apa ya, bentuk kasih kita yang nyata gitu loh kepada Dia yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Kalau kita pengen mau-maunya aja gitu ya, mau surganya, mau dunianya gitu, mau Tuhannya, mau mamonnya, kan nggak bisa dong. Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan kan gitu. Kamu akan membenci yang satu. Maka kalimat yang Yesus katakan tadi yang saya sudah kutip. Dan bagaimanakah jika kau melihat anak manusia naik? Ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, yang ayat 51 dalam rentetan peristiwa sebelum masuk ke dalam ayat 62, Yesus mengklaim dirinya sebagai akulah roti hidup. Ya, dan kalimatnya adalah turun dari sorga. Ya, jadi dia naik, ya dia kata naik. Kenapa? Karena dia adalah yang turun. Jadi ini ini jelas sekali gitu loh. Jelas untuk memberikan kepada kita penafsiran yang clear bahwa Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada orang-orang yang mengikut, ya, bagaimana mungkin aku adalah Tuhan yang turun dari sorga itu, roti hidup itu, yang kemudian tidak menganggap kesetaraan gitu ya, kurang lebih kalau ngutip langsung kepada Filipi pasal 2. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, dan taat sampai mati, brother. Taat sampai mati. Ini Yesus kita gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kita mau komplain terhadap kehidupan kita yang tidak nyaman, sedangkan Yesus sendiri tidak mencari kenyamanan diri. Dan dia adalah pribadi yang kita sembah. Dia adalah Tuhan gitu loh. Makanya kan jadi sebuah sebuah refleksi diri buat kita gitu loh. Refleksinya adalah ini, mereka yang tidak menemukan keamanan di dalam Tuhan pasti akan mencari kenyamanan diri dalam dunia. Dan bagaimana kita mencari kenyamanan diri dalam dunia? Dengan menggunakan nama Yesus. Ya, nama Yesus. eh saya nggak tahu saya pernah sharing ini atau nggak, tapi saya sharing aja lah. Saya ingat ya. Sekali waktu saya diundang pelayanan gitu sebuah camp pemuda, lalu kemudian saya mau datang lebih awal karena saya pengen rehat gitu ya, pengen istirahat ya, karena saya berpikir panitia biasa menyiapkan tempat untuk pembicara. Nah, saya datang ke sana, datang lebih awal, santai-santai sejenak, dan kemudian panitia mengatakan bahwa mereka salah menghitung jumlah peserta membludak, maka mereka mau memindahkan saya dari tempat di mana saya istirahat. Dan tempat yang dituju adalah tempat yang tidak menyenangkan buat saya karena berdebu, lampunya mati, kamarnya kecil, gelap, dan seterusnya. Dalam perenungan itu, saya merasa, aduh kok gini ya, saya kan diundang ya. Masa pembicara diundang kayak gini sih gitu. Dan seketika saya teringat kalimat itu tadi. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Dan hari itu, malam itu, di kamar itu saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya saya pelayanan ini buat cari apa sih gitu. Kalau pelayanan cuma cari kenyamanan, kayaknya bukan pelayanan gitu ya. Ya, sedangkan Yesus saja melayani hingga dia terluka gitu. Mencintai hingga dia terluka. Bagaimana mungkin saya melayani Sang Kristus justru mencari kenyamanan. Ya, ini refleksi yang apa ya, koreksi hati yang sangat keras ya. Mungkin bagi saya termasuk juga beberapa rekan hamba Tuhan. Ya mungkin orang-orang yang hari ini dengan mudahnya itu ya akun satir ya Bapak Ibu tahu ya. Jadi ada pendeta jam tangannya 200 juta, 800 juta gitu ya. Lalu ya hidupnya tuh kayak hedon gitu. Saya tidak mau masuk di dalam pertikaian mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Ada orang ngomong ini kan dulu kan bisnismen. Ya ini mungkin jamnya yang dulu dan seterusnya. Apapun lah namanya lah ya. Tapi kadang-kadang saya
ya ngelus dada aja sih, maksudnya gini loh. Eh, Kalau Yesus datang di dalam hidup di dunia ini, tidak cari nama, tidak cari prestasi, hidup dalam kesederhanaan, eh, apa, tidak mencari popularitas. Lalu bagaimana mungkin kita yang melayani dia itu kemudian komplain terhadap kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Uang-uang dia, jam-jam dia, hidup-hidup dia, ya oke sih gitu loh, no problem gitu. Tapi kadang-kadang saya bertanya ya, ada banyak misionaris loh yang hidup di pedalaman hari ini yang kesulitan ya. Ada berapa banyak pendeta hamba Tuhan di desa-desa hari ini yang bahkan berjalan berpuluh-puluh kilometer ya, sehari hanya makan satu kali atau dua kali gitu. Yang hari ini nggak nampak gitu, nggak kelihatan gitu. Dan kemana kita gitu loh. Ya. Sekali lagi setiap orang ada panggilannya, of course lah. Ya, yang melayani di kota besar tidak lebih baik lah, tidak lebih nyaman, saya tahu. Tapi kembali ke pribadinya. Nah, saudara sekalian, ini kalimat yang bagus Soren Kierkegaard ya. Human beings were made not only to believe in God in some general way, but to love Him, center their lives on Him above anything else, and build their very identities on Him. Anything other than this is a sin. Ini adalah dosa. Dan ini menjadi poin terakhir yang saya akan sharingkan. Maka dasar alasan nih, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Ini poin penting ya. Karena orang-orang di sana tuh kayak nantangin Yesus. Show me, come on, let's go. Ya, di kalimatnya, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ya. Ayo, lakukan festival kuasa Allah. Ayo, lakukan eh, manifestasi mujizat supranatural. Ayo, let's go. Ya, lalu dia kasih sebuah kalimat, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Waduh. Sekarang kamu mau ngapain? Kamu bikin apa gitu? Ya. Ayo, lakukan, lakukan. Supaya kami percaya kepadamu. Wah ini ed, apa ya, bahasa Sundanya itu edun pisan ini. Dan ironisnya sekarang masih ada yang gini gitu loh. Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatmu Tuhan. Ya. Kasih saya tanda. Sekali lagi ya, saya bukan ngomong semuanya yang minta tanda itu salah. Enggak gitu loh. Tapi apa yang mendorong kita gitu loh. Ada anak muda hari ini, kalau Tuhan berkati usaha saya akan melayani Tuhan. Maksudnya gimana sih? Kamu mau tawar-menawar, bergen gitu sama Tuhan? Layak nggak sih kita itu ada di sebuah meja di mana kita itu eh, tawar menawar gitu, sedangkan dia sudah memberikan segalanya buat kita, apalagi yang kita minta gitu loh. Tapi ini kalimatnya penting ya, maksudnya kita selalu mencari apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kita. Tunjukkan Tuhan supaya kami bisa lihat Tuhan, lihat gitu loh. Dan yang menariknya adalah Paulus di dalam satu bagian kitab di 2 Korintus kalau nggak salah dia mengatakan gini, eh, maka kami tidak memperhatikan yang kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara, tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Kemah di dalam dunia ini yang sementara ini, penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang sementara. Ya Paulus di dalam konteks melayani Sang Kristus memberikan sebuah penjelasan yang bukan hanya dia katakan, tapi juga dia jalani. Maksudnya kalau kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan dan Tuhan bisa menyatakan diri dengan, ayo tunjukkan Tuhan, tunjukkan apa yang bisa, supaya kami bisa lihat gitu. Ya kita nggak akan kemana-mana. Kenapa? Karena yang the most important thing bahkan adalah the invisible things gitu loh. Yang hal yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Juga sih,
Kita bernafas, udara nggak kelihatan. Nggak ada udara kita mati gitu loh. Tapi nggak kelihatan gitu loh. Ya surga, iman, apalagi. Tuhan nggak kelihatan gitu loh. Tapi itu yang penting justru gitu loh. Yang kemudian mendrive segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi kita selalu mengejar apa yang kelihatan. Nah, sudah hari ini kita coba mengingat kembali bahwa siapa kita di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita lakukan di hadapan orang lain. Sudah berhentilah ya mencari pengakuan dari orang lain. Berhenti untuk mengejar apa yang mungkin ya dalam hari-hari ini kita bisa bisa mudah mendengar apa kata orang terhadap kita, dan ada yang pernah difitnah nggak sih diomongin orang di belakang gitu ya. Dan kadang kita marah ya. Harusnya kita nggak usah marah sih. Karena omongan jelek terhadap kita itu sebenarnya membuktikan kita tuh jauh lebih jelek daripada orang lain katakan. Bapak Ibu nangkap nggak sih? Jadi kita nggak berhak untuk marah gitu. Jadi orang lain mau ngejelekin kita, tapi faktanya kita lebih jelek daripada apa yang orang lain lihat gitu loh. Jauh lebih jelek sudah. Kita di hadapan Tuhan itu jauh lebih lebih menjijikkan, lebih lebih jelek, lebih lebih arogan daripada orang lain. Kita diomongin tuh loh si A arogan. Ya orang itu ngomong kita arogan, kita lebih arogan gitu di hadapan Tuhan. Hati kita tuh lebih jahat daripada apa yang orang lain bisa lihat. Jadi kalau orang lain ngejahatin kita, ngomongin kita nggak usah marah. Karena sesungguhnya kita jauh lebih jahat daripada apa yang orang lain bisa lihat. Tapi inilah kehidupan kita. Dan saudara sekalian, betapa sangat bersyukurnya kita hari-hari ini kalau di hadapan tahta kasih karunia ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengoreksi hati. Dan satu hal yang saya yakini adalah tidak ada tempat yang terlalu jauh sehingga tangan Tuhan itu tidak bisa menjangkau dan meraih kita kembali. Oke, hati kita udah jauh ya. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik dan orang lain bisa melihat apa yang baik yang kita bisa kerjakan. That's good. Ya, jadi saksi. Of course, Injil bukan hanya sekedar perkataan yang kita ucapkan, tapi juga perilaku yang kita nyatakan. Yes. Tapi hari ini kita coba mengoreksi hati kita dan apa ya, kembali kepada jalan apa yang Tuhan ingin ya. Ya, lagu itu bagus ya, selidiki aku ya. Selidiki aku. Ya, lihat hatiku itu kan apa ya? Menyanyikannya tuh gampang gitu. Tapi sudah isi hati kita tuh apa sih? Bobrok sudah. Ya, kejahatan sampai kejahatan sudah ya. Motivasi yang menyimpang sudah. Ya. Alih-alih kita itu pengen dekat dengan Tuhan, tapi kita menjadikan rohani itu menjadi kedok yang baru, topeng yang baru, supaya orang lain bisa ngelihat saya tuh baik ya, tapi hati kita tuh jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan yang mengucap syukurnya adalah Tuhan waktu mengoreksi hati kita, dia bukan benci tapi dia sayang. Dan sayangnya dia kepada kita adalah dengan membuka tangannya lebar-lebar ya, dan mengatakan, anakku, hadapanku, tapi aku selalu duduk di depan dan berlari mendapatkan engkau ketika engkau datang kembali kepadaku. Ini berita baik sudah sekalian ya. Bukan karena kita baik maka Tuhan menolong kita, tapi karena Tuhan yang baik mau menolong kita walaupun kita jahat. Betul nggak sih? Bukan karena kita baik Tuhan mau menolong kita, bukan. Tapi karena Tuhan itu baik dan mau menolong kita walaupun kita jahat. Sudah. Bayangin kita ini, hati kita ini sudah jauh dari Tuhan, tapi dia tetap memberkati dan menolong kita. Kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan ya kesehatan. Saya nggak tahu, mungkin ada yang sakit, tapi kalau kita mau jujur, ada banyak berkat yang tidak bisa kita hitung. Dan kita bersyukur buat Injil Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kasih-Mu yang begitu ajaib melampaui akal dan pikiran. Jika langit dijadikan kanvas, semua
Air di samudera raya dijadikan tinta, semua pohon dijadikan pena, tetap tidak mungkin dapat melukiskan betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya cinta kasih-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan mempesona hidup kami. Kasih Tuhan merengkuh hati kami yang bebal, yang selalu ingin lari dari Tuhan dan mencari jalannya sendiri. Kasih Tuhan begitu dalam, membalut luka di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang begitu luas, membuat kami sadar kami tidak bisa menyia-nyiakan kasih-Mu, ya Tuhan. Malam hari ini siapapun kami Tuhan, ataupun mungkin nanti yang mendengar video ini, kami menyadari betapa kami sudah jauh dari Tuhan. Walaupun kami beraktivitas, berkegiatan rohani, tapi kami sadar hati kami jauh dari Engkau Tuhan. Terima kami kembali. Bawa kami kembali di dalam pelukan dan rangkulan-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Saya kembalikan kepada. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Makasih banyak, Pastor.